Itu aja, unta, kambing. Nggak ada bakasan terenggiling itu nggak ada. Landak. Di sini banyak yang dibahas. Buah kalau di sana yang dibahas paling cuman kurma, delima. Nggak ada bakasan duren, kesemek, kecombrang. Nggak ada. Pete, sawo, sapote. Di sana itu hantu itu cuma dua dari dulu, jin sama syaiton. Nggak ada wewe gombel, genderuwo, unyang, mak lampir, nggak ada. Di sini lebih banyak. Nah, para wali ini ketemu otoritas-otoritas sosial yang banyak. Makanya para wali tidak punya pilihan selain mengembalikan semua kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah. Ini. Jadi kalau ada, sekarang kan banyak sekali orang kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Ternyata sunnah yang berlaku di sini waktu itu banyak yang kesulitan. Sunnah-sunnah simbolik itu susah. Sunnah jenggot di sini susah. Karena orang sini nggak berjenggot. Karena rasnya mongoloid. Sunnah pakai jubah susah. Karena orang sini pergi ke sawah, nanam padi, maka jubah dipotong. Baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Maka penerus para wali nggak pernah ribut masalah celana cingkrang, karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen tinggi, linting. Kalau pengen turun, plotrok. Udah itu gampang gitu. Jadi itu. Sunnah makan 3 jari, susah. Di sana kurma, di sini soto. Nggak jalan. Jadi ada sunnah-sunnah yang nggak jalan. Kalau sunnah Al-Quran, jalan, diajarkan. Cuman paketnya beda-beda. Ada paket komplit, pondok takfid. Ada paket hemat, yasin, yasinan. Ada paket irit, kulhu, tahlilan. Itu. Ada paket super irit, kalau dipanggil suaminya, naon. Itu nun sebenarnya. Itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu paket-paket itu terjadi. Sunnah itu. Nun, naon itu. Jadi yang sekarang orang menyebut kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, ini para wali ini mengembalikan kepada sunnah yang lebih berat, yang hampir semua kaum muslimin gagal. Ini sunnah apa? Sunnah Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah, ketemu suku berbeda, ketemu bangsa berbeda. Rasulullah tidak lagi kemudian semata-mata asyidda'u alal kufar. Enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan hiduplah bersama-sama dalam perbedaan, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itulah yang kemudian dulu dikenal dengan konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim mayoritas di dunia yang sanggup menerapkan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi itu sunnah paling berat itu memberlakukan ra'iyah atau rakyat itu. Jadi kalau dalam bahasa dunia, ra'iyah atau rakyat itu bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak mungkin cocok dengan konsep ra'iyah Indonesia. Tidak mungkin itu. Karena dia menjadi diktator.
Kalau Ro'iyah itu bisa mimpin, bisa dipimpin. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis adalah diktator proletar, diktator. Saudi gagal. Kembali kepada sistem kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah menggunakan komunis. Satu-satunya yang berhasil menggunakan konsep Ro'iyah atau rakyat dalam struktur bernegara hanya Muslim Indonesia. Makanya setelah itu otoritas-otoritas yang berbeda-beda melebur. Yang tadinya kawulo itu tidak punya hak konstitusi. Itu karena ikut Ro'iyah bisa pidato, kulo bisa. Yang hamba sahaya, yang tadinya tidak punya aturan hak konstitusi, hamba sahaya bisa melebur di dalam Ro'iyah, pidato menjadi saya. Yang tadinya abdi, orang Sunda, abdi itu gak punya hak konstitusi karena abdi itu budak. Akhirnya dengan konsep Ro'iyah, abdi bisa pidato, abdi mah, kalau kebablasan aing mah. Abdi itu yang pukulun para dewa menjadi berbaur menjadi ulun. Itu karena apa? Konsep Ro'iyah berlaku di Nusantara, dan itu yang kerja adalah para wali. Ini nggak bisa. Makanya kenapa Indonesia Ro'iyah? Akar katanya dari mana? Rakyat itu dari Ro'iyah. Jadi kembali kepada sunnah Rasul. Nah, Ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu terjadi persekutuan antar Ro'iyah. Makanya kita ini punya istilah masyarakat. Kenapa ada istilah masyarakat? Karena kita punya konsep musyarakah. Saling berbagi, saling melengkapi antar Ro'iyah yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Makanya kiai itu harus rukun dengan yang lain. Karena apa? Karena kiai sholat butuh tutup aurat. Tutup aurat yang bikin bukan kiai. Ini pabrik kain. Yang kebetulan punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai nggak boleh marah-marah sama Cina. Cinanya pergi, kiainya telanjang. Itu konsep musyarakah. Ya, kita pergi haji, nggak mungkin nggak kalau kita tidak pakai pesawat. Itu industri multinasional yang pemiliknya tidak Islam. Terus kamu mau bunuh semua mereka, renang kita. Itu konsep musyarakah. Makanya kiai ini bisa ketemu dengan siapapun. Bahkan dalam agama pun terjadi persekutuan. Harus ada musyarakah dalam agama. Contoh, ini contoh aja. Pengajian ini kan ini dulu pelajaran agama ini. Nah, Rasulullah cuma menyatakan dalam kebaikan agama ini. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakirah. Khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Nah kalau ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Iya lo kiainya. Oh, kiai cuncun aja cuman disuruh berdiri. Itu kalau berdiri, kalau di pondok itu ditakzir namanya. Diri. Itu. Kalau kiainya duduk karena orang baik. Lah iya, karena orang baik dan dulu ikut mikir pendirian PKB. Nah, tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, saya nggak terlihat baik. Nah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang, panitianya jelek, dimarahi Haji Cucun. Saya dan panitia aja udah ribut, baik-baikan. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Mau datang.
Loh kalau nggak ada yang datang ini bukan pengajian, bukan harlah, cek sound. Mana pernah ada baik itu berdiri sendiri. Jadi jangan sekali, apalagi kalau tukang sound ikut-ikutan, yang baik saya Kiai. Lah kenapa? Soundnya tak matiin bubar. Kata panitia, matiin aja nggak tak bayar. Nggak ada, baik itu berdiri sendiri. Makanya konsep hidup itu musyarakah. Yang kita kenal dengan bahasa masyarakat. Makanya kiai itu tawassut, tasammuh, tawazun. Nggak dikit-dikit bawa golok kiai itu. Enggak. Tenang, ini rukun. Nah, ketika sudah terjadi konsep musyarakah, saling melengkapi, maka kemudian membangun kesepakatan untuk mufakat. Konsep yang dipakai untuk membangun kesepakatan adalah wasyawirhum fil amri, maka masuklah bahasa Al-Quran musyawarah. Sampai akhirnya terbentuklah majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Itu bahasa Quran itu. Majelis itu tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Itu pakai bahasa Quran. Makanya kalau sudah kesepakatan majelis, silahkan. Mau sukumu apa, mau bangsamu apa, mau agamamu apa, mau jenis kelaminmu apa, enggak ada urusan. Waktunya mau ikut musyawarah, daftar. Mau musyawarah jadi lurah, daftar. Mau musyawarah jadi bupati, daftar ke KPU. Mau jadi DPR, daftar. Setelah itu bangun kaderisasi, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut yang banyak, beli. Loh, ya beli. Yang penting jangan ketahuan polisi sama tentara. Iya, yang diawasi polisi sama tentara itu nggak boleh. Ganti namanya uang bensin. Kalau diterima bangunan, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisyarah. Ini udah gitu aja. Secara fikih legal. Konstituen aman. Loh, musyawarah itu konsepnya adalah konsep bebas, nggak ada. Makanya sampean nggak peduli keturunan siapa, nggak peduli anak siapa, nggak peduli, nggak ada yang peduli sudah. Walaupun bapakmu tukang apa, tukang parkir, tapi kalau kamu punya kekuatan daftar bupati, daftar. Itulah Indonesia, setara betul, nggak ada terus kakek aneh, nggak ada. Udah nggak waktunya dengan konsep ini. Konsep ini konsep sunnah. Makanya belakangan ada yang dikit-dikit kakek aneh, ya nggak ketemu dengan konsep ro'iyah. Makanya PKB juga harus sadar sesadar-sadarnya semua manusia sama. Itu. Loh itu. Makanya sampean mau jadi DPR, daftar. Kader dari ujung Galunggung yang paling